Halo, selamat pagi pendengar Setia Podcast. Kembali lagi bersama saya Yuli. Pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang pada acara Bicara Pendidikan. Nah, pada pagi hari ini kita kehadiran narasumber yang akan menemani kita pada acara ngobrol-ngobrol pendidikan pasca pandemi bersama Ibu Sinta, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 17 Magelang. Langsung saja yuk kita tanya-tanya kepada beliau dan curi ilmunya dari beliau. Selamat pagi Ibu Sinta. Selamat pagi Mbak Yuli. Hari ini sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, langsung saja ya Bu. Ibu Sinta mengajar di SMP Negeri 17 Magelang ya Bu? Iya Mbak, benar sekali. Jadi Ibu Sinta ini adalah guru saya ketika masih duduk di bangku SMP. Oh iya Bu, boleh disampaikan ke pendengar fokus bidangnya Ibu apa Bu? Saya di SMP Negeri 17 Magelang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi Ibu Sinta ini mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia ya. Sama seperti saya yang saat ini juga sedang menempuh pendidikan Bahasa Indonesia. Kita sama ya Mbak. Semester berapa sekarang? Semester 6 Bu. Tidak lama lagi selesai dong. Mohon doanya saja Bu. Pasti Mbak, setiap guru itu selalu mendoakan yang terbaik untuk para siswanya, baik yang saat ini masih diampu ataupun yang sudah menjadi alumni. Amin. Terima kasih Bu. Jadi terharu. Tapi beneran Mbak, nanti kalau Mbak Yuli sudah menjadi guru, tapi bahasa Indonesia pendidikan atau murni? Ambil pendidikan Bu. Nanti kalau kamu sudah menjadi guru, pasti bakal merasakan hal yang sama. Kita sebagai seorang guru akan selalu berharap kalau siswa-siswi yang kita ampu itu harus lebih sukses dari kita. Karena hal itu akan memberikan rasa bangga dan kepuasan bagi kita. Iya ya Bu. Mungkin dengan suksesnya mereka juga dapat menjadi salah satu hal yang menjadi tolok ukur keberhasilan kita dalam mengajar dan mendidik, begitu ya Bu. Meskipun pada kenyataannya sukses atau belumnya seseorang itu dapat dipengaruhi oleh banyak hal. Iya Mbak, benar banget. Jadi ketika kita bisa mengantarkan mereka menuju kesuksesan, menjadi orang penting dan bermanfaat bagi lingkungannya, syukur-syukur dapat meraih suatu hal yang memang selama ini menjadi impian atau cita-citanya. Secara tidak langsung, kita juga turut menorehkan dan menghantarkan mereka menuju hal itu tadi, meskipun ibaratnya hanya satu langkah, tetapi itu bahagianya luar biasa sekali. Menjadi kebahagiaan bagi seorang guru yang tidak akan mampu terbayarkan oleh materi ya Bu. Betul sekali. Tapi mohon maaf ya Bu sebelumnya. Ya meskipun tidak semuanya seperti ini, namun terkadang ada siswa yang ketika dia sudah sukses, berhasil mencapai cita-citanya, bahkan menjadi orang penting, dia tidak terlalu menyimpan hormat pada orang-orang yang pernah berjasa kepadanya, yang salah satunya adalah guru. Terlebih jika misalnya saja dalam suatu struktural tertentu, kedudukan siswa ini lebih tinggi daripada gurunya. Ada yang seolah-olah tidak mengenalnya maupun yang lainnya. Atau misalnya berpapasan di jalan, namun tidak menyapa, bahkan malah bertindak seakan tidak kenal. Nah, kalau seperti itu bagaimana Bu? Mungkin itu sudah menjadi salah satu konsekuensi yang mau diakui ataupun tidak. Memang pada kenyataannya ada yang seperti itu. Meskipun tidak semuanya, tapi bagi saya hal-hal semacam itu tidak masalah sih. Karena yang balik lagi ke modal awal, untuk menjadi seorang guru itu ikhlas. Kita harus ikhlas mendidik anak orang, kita harus ikhlas berbagi ilmu, dan kita harus ikhlas berbagai finansial untuk keperluan mengajar di kelas. Bahkan kita juga harus ikhlas menjadi seorang yang diamanahi memegang pundi-pundi negara. Terlebih lagi jika kita melihat guru-guru yang masih honorer, terkadang saja gaji yang mereka peroleh belum mampu menutup kebutuhan sehari-hari. Tetapi berkat tekad dan kecintaannya, mereka tetap memilih untuk mengabdi meskipun mungkin di luar sana juga banyak tawaran dengan gaji yang menggiurkan. Benar sekali ya Bu. Dulu saat saya mau melanjutkan ke perguruan tinggi, sebelum saya mengambil pendidikan juga selalu diingatkan sama orang tua. Katanya kalau saya ingin menjadi guru, saya harus punya bekal berupa ikhlas dulu. Harus ikhlas terhadap segala hal supaya dalam menjalankan peran kita sebagai guru nantinya benar-benar murni karena kecintaan kita pada calon-calon penulis
penerus bangsa, sehingga dapat menghasilkan bibit-bibit unggul yang berkualitas. Itu benar sekali, Mbak. Memang harus ditata dari awal. Terlebih menjadi seorang guru dengan label-label seperti itu. Mohon doanya ya Bu, semoga saya nanti juga dapat menjadi seorang guru yang ikhlas dalam mengajar dan mendidik seperti Ibu. Pasti, Mbak. Pasti Ibu doakan. Semoga kamu bisa lebih-lebih segalanya dari Ibu ya. Amin, terima kasih Bu. Baik Bu, kita lanjut ya Bu. Masih berkaitan dengan karakter peserta didik Bu. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, terkait kegiatan belajar mengajar siswa sudah 100% melaksanakan tatap muka atau bagaimana Bu? Sebenarnya kalau untuk tatap muka 100% itu baru 2 minggu ini, Mbak. Kalau sebelumnya siswa tetap masuk semua, namun dengan sistem shift-shiftan gitu. Berarti kalau sekarang sudah masuk semua bareng-bareng gitu ya Bu? Iya, Mbak. Baik Bu, Ibu kan sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia yang jumlah mengajarnya itu biasanya lebih banyak dibanding mata pelajaran lain, begitu ya Bu? Otomatis Ibu juga pasti lebih sering masuk ke kelas, mengajar, dan berinteraksi dengan siswa. Nah, apakah Ibu merasakan ada yang berbeda pada kondisi anak-anak pada masa sebelum dan setelah pandemi? Ya, meskipun siswa yang Ibu ampuh berbeda, namun biasanya membentuk karakteristik tertentu, seperti itu Bu. Kalau itu pasti ada ya, Mbak. Pasti ada, perbedaannya terasa banget. Dulu sebelum pandemi, siswa lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah, sehingga interaksi siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa itu lebih menonjol. Berbeda dengan sekarang, di mana tidak pernah bertemu langsung. Sekalinya bertemu harus menjaga jarak dan memakai masker. Jadi, interaksi yang tercipta itu agak kurang. Selain itu, upaya siswa untuk mengenal satu sama lain maupun terlihat biasa saja. Barangkali pemikiran siswa saat ini hanya sebatas yang penting kenal. Mungkin seperti itu, kalau dulu kan banyak ya, sampai yang kayak ada kelompok-kelompok, kalau istirahat, zamannya sama itu. Meskipun mereka tetap bisa berteman dengan siapa saja. Mungkin karena terlalu lama di rumah ya Bu, jadi siswa merasa sudah nyaman dengan dunia mereka sendiri. Iya, benar banget. Apalagi anak-anak itu kalau di rumah pasti sukanya main game online daripada bermain dengan teman-teman sekompleks. Biasanya siswa yang seperti itu kadang juga terbawa di sekolah loh, Mbak. Memangnya bagaimana Bu? Jadi ya, siswa itu raganya memang ada di sekolah, ada di kelas sedang mengikuti pembelajaran. Tetapi seakan-akan jiwanya mereka, nyawanya mereka itu entah gimana. Mungkin masih tertinggal di rumah kali ya, saking lamanya berada di rumah. Mungkin iya ya Bu. Jadi seperti itu ya Bu. Tapi kalau misalnya siswa diminta untuk mengerjakan soal atau diajak berdiskusi itu bagaimana Bu? Siswa tetap masih bisa mengerjakan maupun menanggapi ketika ditanya dan diskusi. Tapi ya itu tadi, siswa kayak tidak ada gregetnya sama sekali untuk mengikuti pembelajaran. Seperti itu ya Bu. Lalu untuk mengatasi hal tersebut bagaimana Bu? Karena kan sepertinya tidak mungkin ya Bu kalau siswa seperti itu terus. Harus dilakukan upaya agar ketika siswa datang ke sekolah ya semua hal harus ikut serta. Benar banget. Caranya ya pelan-pelan kita sebagai guru mengajak siswa dan membawa siswa ke dimensi kita, ke lingkungan sekolah, ke lingkungan pendidikan. Dengan cara apa? Dengan cara membangun pemikiran siswa bahwa mereka sedang sekolah. Misalnya saja dalam mengajarkan materi, kita menggunakan lingkungan sekolah sebagai medianya. Lambat laun, hal ini pasti akan mampu membangun paradigma siswa yang mampu menempatkan diri. Lalu Bu, siswa melaksanakan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh ini kan kurang lebih sudah 2 tahun ya Bu. Otomatis siswa juga sudah melampaui 2 kelas sekaligus. Misalnya, kalau di tingkat SMP sebelum pandemi siswa masih kelas 7. Kemudian pandemi, sehingga harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh selama 2 tahun. Nah, saat sudah diperbolehkan melaksanakan tatap muka kembali, pastinya siswa juga sudah naik ke kelas 9 kan ya? Nah, apakah sikap ataupun cara berpikir siswa tidak terganggu dengan adanya pembelajaran daring itu? Karena bagaimanapun pengalaman siswa di setiap hari, bulan, tahun di bangku-bangku sekolah itu amatlah penting. Itu juga Mbak,
Mbak, yang menjadi kekhawatiran kami sebagai seorang guru. Benar yang Mbak Yuli tadi katakan, siswa baru saja masuk ke SMP kelas 7 setelah lulus dari sekolah dasar yang notabene juga masih membawa pola pikir SD. Belum sampai beradaptasi sempurna, siswa sudah harus belajar daring. Ketika masuk, tiba-tiba siswa sudah langsung duduk di bangku kelas 9. Padahal keseharian siswa di sekolah akan membentuk sikap, karakter, keterampilan, bahkan sampai pola pikir. Tentu hal-hal semacam ini turut berpengaruh karena lagi-lagi siswa terlalu lama di rumah, yang barangkali di rumah pun belum tentu terpantau dengan baik. Dan kembali lagi, hal itu juga menjadi PR bagi guru untuk mengarahkan dan membimbing siswa mengajar apa yang seharusnya memang sudah didapatkan. Kalau kasusnya seperti yang Mbak Yuli tadi sampaikan, di sisa waktu yang mereka punya di SMP, kami memanfaatkan waktu yang ada, gunakan untuk membentuk sikap, karakter, keterampilan, juga sampai pada pola pikir siswa agar nantinya ketika siswa masuk ke jenjang menengah atas, siswa dapat bertindak layaknya siswa-siswi menengah atas. Supaya siswa sebelum lulus benar-benar matang ya Bu, baik dalam bersikap maupun pola pikirnya. Karena nantinya hal itu akan menjadi bekal mereka di jenjang selanjutnya. Iya, betul sekali. Baik Bu, apakah ada pesan yang ingin Ibu sampaikan ke para siswa sebelum podcast kita akhiri? Karena tidak terasa kita sudah cukup lama ngobrol-ngobrolnya Bu. Mungkin ini ya, Ibu hanya ingin berpesan kepada para siswa agar bisa tumbuh menjadi siswa yang pandai menempatkan diri maupun mengikuti setiap perkembangan yang ada dan selalu sigap jika dihadapkan pada berbagai semacam situasi. Artinya, ketika dalam teknik pembelajaran selama dan pasca pandemi ini, misalnya saat siswa diminta untuk melaksanakan pembelajaran secara daring, maka siswa juga harus bisa mengoperasionalkan teknologi serta memiliki kesadaran untuk mengikuti pembelajaran. Sehingga sekalipun anak-anak tidak berada di bawah pengetahuan guru secara langsung, siswa tetap belajar dan menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru. Adapun ketika siswa diminta untuk memulai melaksanakan pembelajaran secara tatap muka kembali, anak-anak juga harus siap dengan berbagai hal yang akan anak-anak jumpai di sekolah. Seperti misalnya harus mengikuti peraturan yang ada dan mengikuti pembelajaran secara optimal. Wah, closing statement yang sangat bagus sekali Bu. Semoga siswa-siswi dan saya juga dapat menjalankan pesan yang Ibu sampaikan barusan. Karena saya merasa hal itu juga cocok untuk diterapkan siapapun. Baik Bu, karena podcast kita pada pagi hari ini sudah cukup, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Ibu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi banyak orang, khususnya para pelaku pendidikan. Saya juga mohon maaf apabila selama berbincang-bincang dengan Ibu ada kesalahan dan kekurangan ya Bu. Tidak Mbak, tidak ada kesalahan. Malah saya senang bisa saling berbagi seperti ini. Mungkin lain kesempatan boleh ya Bu, kita berbincang-bincang lagi, ngobrolin banyak hal. Boleh banget Mbak. Baik Bu, sekali lagi terima kasih banyak ya Bu. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih kembali Mbak. Sama-sama Bu. Baik, itu tadi ya podcast kita pada pagi hari ini. Jadi dengan adanya pandemi memang sedikit banyak telah mempengaruhi pola dan kondisi pendidikan di Indonesia. Nah, diharapkan dengan adanya pemaparan dari narasumber kita Ibu Sinta dapat menjadi bahan refleksi dan perbaikan guna menghasilkan mutu pendidikan yang lebih berkualitas. Oke, cukup sekian podcast kita pada pagi hari ini. Tunggu podcast-podcast kita selanjutnya dengan pembahasan yang menarik tentunya. Dah, sampai jumpa.